Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala pujian milik Allah Ta'ala semata. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Sebagai hambanya kita menyanjungnya, sebagai hambanya kita meminta pertolongan kepadanya, sebagai hambanya kita memohon ampunan kepadanya, sebagai hambanya kita meminta petunjuk kepadanya, dan kepada Allah Ta'ala juga kita bertaubat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Bersaksi bahwa tidak ada ilah yang layak diibadahi dengan benar melainkan Dia, Allah Ta'ala semata. Dia yang esa dan tidak ada sekutu untuknya dengan sesuatu apapun jua. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bersaksi pula bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan utusannya Allah. Semoga rahmat beserta keselamatan Allah Ta'ala limpahkan kepada beliau. Semoga rahmat beserta keselamatan Allah Ta'ala limpahkan kepada keluarga beliau. Semoga rahmat beserta keselamatan Allah Ta'ala limpahkan kepada para sahabat beliau. Dan semoga rahmat beserta keselamatan Allah Ta'ala limpahkan kepada siapapun yang mengikuti mereka dengan baik hingga kiamat kelak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan katakanlah oleh kalian perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian. Niscaya pula Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Ahibati fillah, para kekasihku karena Allah, ibadur rahman, para hamba Allah yang mendapatkan kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala yang telah meringankan langkah kaki kita, mengetuk pintu hati kita untuk kita hadir beranjang sana, bersilaturahim di tempat yang mulia ini untuk kita memahami akan keberagamaan kita, memahami akan din kita. Apakah keberagamaan kita, apakah din kita sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah Ta'ala dan sesuai dengan sang teladan hidup, yakni Rasulullah Muhammad SAW. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan berbicara satu tema yang mengangkat tentang al-mahabbah, kecintaan,
yaitu haqiqatul mahabbati fil Islam gitu loh. Yaitu aktualisasi cinta di dalam Islam. Cinta dikatakan oleh beliau Fadilatul Syekh Abdul Aziz As-Said Fathun Nada. Beliau punya salah satu karya kitab yaitu Al-Adabul Islamiyah Al-Murattabah Alal Hurufil Hijaiyah gitu. Yaitu kitab adab yang disusun berdasarkan urutan abjad hijaiyah. Beliau mengatakan demikian, al-muhibbu haqiqatun gitu. Pecinta yang sejati. Karena cinta itu tempatnya di hati, bukan di lisan. Cinta tempatnya di hati. Tetapi cinta mesti sinergi, cinta mesti jujur, cinta mesti tulus. Cinta tidak boleh hipokrit, tidak boleh. Karena ketika cinta itu wujudnya hipokrit, maka dikatakan munafik. Munafik itu kata seorang tabi'in, beliau bernama Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwa munafik itu adalah ikhtilaful qalbi wal lisan, berselisih antara hati dengan lisan. Itu munafik. Ikhtilafus sirri wal alaniyati, berselisih antara yang sembunyi dengan terang-terangan, itu munafik. Ikhtilafud dukhuli wal khuruji, berselisih ketika waktu masuk dan keluar, itu an-nifaq, kemunafikan. Sementara cinta itu dibutuhkan kejujuran. Makanya seorang tadi Syekh Abdul Aziz As-Said Fathun Nada mengatakan al-muhibbu haqiqah, pecinta yang sejati. La yumkinu ayya'siya mahbubah, pecinta yang sejati tidak mungkin mendurhakai kekasihnya. Ini batasan umum. Apapun, siapapun yang kita cintai, maka kita tidak boleh mendurhakai dia, mengecewakan dia, tidak boleh. Au ayyatiya ma yughdibu mahbubah, atau tidak boleh pula, tidak mungkin pula orang yang cintanya sejati dia akan melakukan, mengerjakan sesuatu yang dibenci oleh kekasihnya. Tidak boleh, tidak mungkin. Akan tetapi orang yang cintanya sejati, kata beliau, adalah dia akan melakukan apapun yang dicintai oleh kekasihnya, dan bahkan dia akan meninggalkan apapun yang dibenci oleh kekasihnya. Itu orang yang cintanya sejati. Dia akan melakukan yang dicintai sang kekasih, dia akan meninggalkan yang dibenci oleh sang kekasih. Tidak akan mengecewakan kepada sang kekasih. Bahkan seorang penyair Arab mengatakan, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tah. Innal muhibba liman yuhibbu muti'un." Penyair Arab mengatakan, andaikan cintamu itu jujur, shadiq, benar, jujur, niscaya kamu akan mentaati dia. Karena cinta itu energik, cinta itu taat, cinta itu menolong, cinta itu berkorban.
Cinta itu lincah. Cinta itu tidak boleh malas. Maka tadi penyair mengatakan, andaikan cintamu itu jujur, kamu akan mentaati dia. Taat itu adalah salah satu bentuk refleksi dari cinta. Kemudian seorang penyair mengatakan tadi, innal muhibba limay yuhibbu muti'un. Sesungguhnya orang yang cinta kepada yang ia cintai, maka dia akan memposisikan sebagai pribadi yang taat. Itu adalah cinta. Seorang penulis kitab ulama terkenal, salah satu karyanya adalah Jami'ul Ulum wal Hikam, yaitu Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Dia mengatakan, al-mahabbatus sahihah, cinta yang benar itu akan al-mutaba'atu wal muwafaqah. Cinta itu akan mengikuti, dan cinta itu akan berusaha untuk menselaraskan dengan yang dicintai. Begitu. Ini batasan umum. Jadi kalau ini mau teman-teman mau diarahkan ke keluarga, diarahkan ke pasangan, diarahkan ke buah hati, diarahkan ke orang tua, cinta mestinya seperti itu. Tapi ketika bicara cinta pasti ada skala prioritas. Cinta itu bukan equal. Karena tidak mungkin manusia akan sanggup berbuat yang equal. Apa equal? Seimbang, sangat tidak mungkin. Karena cinta bicara perasaan, bukan ini 50, ini 50, bukan begitu. Kalau untuk dohir bisa, anak 5 dikasih 100, 100, 100, 100. Tapi tidak untuk bicara hati. Di antara 5 pasti ada, di antara 2 pasti ada. Nah, bicara cinta dalam Islam berarti harus membuat skala prioritas. Siapa yang paling dicintai, itu persoalannya. Ketika nggak bisa membuat skala prioritas, maka bukan pecinta sejati namanya. Inilah hadisnya. Hadis dari sahabat beliau Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau itu adalah mantan pelayan beliau Rasulullah SAW. 10 tahun menjadi pelayan beliau. Dia dari keluarga yang sangat sederhana secara perekonomian. Anas bin Malik ini, Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Ini hadis yang punya korelasi dengan cinta. Bunyinya adalah salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. 3 perkara, barang siapa yang 3 perkara ini ada padanya, maka orang tersebut akan mendapatkan lezatnya keimanan. Nomor 1, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai ketimbang yang lain atau selain dari keduanya. Keberadaan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai selain dari keduanya. Jadi hanya Allah dan Rasulnya yang lebih ia cintai. Tadi saya katakan toh, cinta itu energik, cinta itu lincah, cinta itu membantu, cinta itu menolong, cinta itu membela.
Cinta itu seperti itu. Dan cinta itu taat, cinta itu patuh. Satu, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang lain. Dua, mencintai seseorang tidaklah ia mencintainya melainkan karena Allah semata. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seseorang, mencintai kepada seseorang yang lain tidaklah ia mencintainya melainkan karena Allah. Jadi boleh saja fulan cinta dengan fulanah, boleh saja fulanah cinta dengan si fulan, tetapi ingat harus ada kata karena Allah, sehingga rambu-rambunya Allah tidak dilanggar gitu. Kemudian yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda ilal kufri ba'da an anqadahu Allah kama yakrahu ayyuqdhafa finnar. Benci kembali kepada kekufuran sesudah Allah selamatkan dirinya, sebagaimana ia benci manakala dilemparkan ke neraka. Saya ulang kata itu, benci kembali kepada kekufuran sesudah Allah selamatkan dirinya. Poin ketiga ini, akhibati fillah, semua pasti punya masa lalu. Yang hadir di tempat ini, saya ulang, pasti pernah punya masa lalu. Dan masa lalu itu adalah satu hal yang tidak sehat kalau kita ingat-ingat terus. Tapi sekarang bangkit, sekarang berubah. Yang tadinya tidak mengenal sunnah, sekarang mengenal, sekarang belajar. Masa lalu itu adalah hidup dengan kekelaman di ranah yang tidak sunnah. Dan itu pernah kita alami. Kita gak ingin kembali ke ranah itu, ke area itu. Kita ingin menjadi pribadi yang selalu menghidupkan akan sunnah Rasul yang ada. Maka hadisnya tadi, benci kembali kepada kekufuran sesudah Allah selamatkan diri kita. Dua, boleh cinta kepada siapapun tetapi karena Allah. Satu, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai. Saya masuk dari yang pertama, Allah dan Rasulnya yang lebih ia cintai. Baik. Seseorang ulama mengatakan, saya gunakan dari pandangan beliau Syekh Abdul Aziz As-Said Fathun Nada, cinta itu butuh bukti. Cinta itu membutuhkan realisasi. Kecintaan kepada Allah dibuktikan dengan tiga. Satu, al-mubadaratu ila ta'ati wa amalil khair. Kecintaan kepada Allah mesti, karena kini orang beriman itu sangat cintanya kepada Allah. Kalau bicara sangat cinta berarti bentuk pleonas, berarti bentuk hiperbola itu. Ya kayak hiperbola toh? Iya. Sangat cinta, ya. Orang yang beriman sangat cintanya kepada Allah, bukan sekedar cinta lah. Allah sampaikan begitu di Quran surat yang kedua ayat yang ke-165. Antum buka tuh. Al-Baqarah ayat yang ke-165. Coba antum baca. Ini MC itu kayaknya khusyuk dengerin anak terus.
Dan Ya. di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan, yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Terus? Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Cukup, makasih. Ini dalilnya yang harus antum pegang. Tidak mungkin orang itu bersikap equilibrium, keseimbangan dalam cinta. Afan saja ya. Yang punya istri 2, yang punya istri 3, yang punya anak 5. Nggak usah, jenengan nggak usah menggerutu anak bilang 2. Enggak. Yang punya putra 4, punya putra 5. Tidak mungkin. Dohirnya bisa, betul. Dohirnya bisa. Ini 50, 50, 50, 50. Tapi untuk tadi bicara cinta karena ranahnya al-qalbu, pasti ada yang paling ia cintai. Ini bicara objeknya sekarang Allah. Orang yang beriman tadi sangat cintanya kepada Allah. Dan itu dibuktikan dengan 3 sikap. Yang pertama tadi al-mubadaratu ila ta'ati wa amalil khair. Al-mubadarah padanan katanya al-musara'ah, segera untuk taat dan melakukan amal baik. Cinta itu lincah jadinya, karena kalimatnya itu segera melakukan ketaatan dan amal baik. Berarti orang yang cintanya betul-betul kepada Allah tidak akan menunda. Kenapa tidak boleh menunda? Saya berikan redaksi begini. Manusia makhluk yang tidak punya kepastian. Tapi manusia makhluk yang dihadapkan dengan kepastian dari Allah. Makanya ada regulasi dari Allah. Karena manusia makhluk yang tidak punya kepastian. Ada regulasinya dalam surat Al-Kahfi surat 18 ayat 23, 24. Kalau kamu mengatakan sesuatu, jangan mengatakan aku ingin kerjakan itu esok pagi. Tapi katakan insya Allah. Itu regulasinya mutlak. Tidak bisa tidak. Itu regulasi kita. Jadi ketika ada promise, perjanjian, itu adalah mutlak yang dipakai. Mau antum janji dengan si fulan dengan manapun, antum akan mengatakan jika Allah menghendaki. Karena bicara timing, bicara waktu, bicara as-sa'ah bukan wilayah kita. Manusia makhluk yang gak punya kepastian, tapi dia dihadapkan dengan kepastian. Gitu. Karena kita makhluk yang tidak punya kepastian, maka ketika dikasih waktu oleh Allah Ta'ala, jangan menunda untuk taat dan amal baik. Nggak ada jaminan orang menunda akan masih diberikan waktu, time oleh Allah. Kita buktikan pakai dalil. Satu tadi dalilnya bicara tentang insya Allah. Surat berapa tadi? 18 Al-Kahfi ayatnya 23, 24. Silakan baca, Mas. Yang sudah ketemu, udah MC nggak usah malu, baca aja yang keras lah. Pakai mic aja, Mas. 23. Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan ini besok pagi, kecuali dengan menyebut insya Allah. Dan ingatlah pada Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Ini dalilnya. Oke. Hadisnya adalah ketika ada seseorang, saya lupa sanadnya ini, saya lupa nama sahabatnya, tapi Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada dia cerita bahwa suatu hari Rasul main ke rumah kami. Kemudian namanya anak kecil, saya keluar rumah li akhruja li al-ab, saya keluar rumah untuk bermain. Faqalat ummi, maka ibunya memanggilnya.
dengan mengatakan ta'al u'tika, kesini nak, kamu akan kasih aku sesuatu. Rasul kemudian menyampaikan, akan engkau kasih apa anak kamu? Kata ibu tadi, kurma at-tamru. Rasul kemudian menyampaikan, andaikan kamu tidak jadi memberikan kurma kepada dia, kutibat alaiki kidbah, maka kamu dicatat sebagai pendusta. Haibati fillah, pernah begini, meninabubukan anak, mendiamkan tangisan bocah, kemudian dengan maaf memberi bunga-bunga harapan. Bahasa anak sekarang PHP. Sayang diam, ntar sore pergi ke mall Pondok Gede sayang. Masya Allah. Iya Bi, iya sama Umi nanti ke mall Pondok Gede. Sore gak jadi. Itu kata Rasul, kutibat alaiki kidbah, dicatat untuk engkau sebagai pendusta. Dengono coba. Maka regulasinya tadi, jangan sekali-kali kau mengatakan akan sesuatu, aku ingin kerjakan itu esok pagi, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Itu ayat pijakan kita. Yang kedua, silakan untuk dibaca tentang manusia nggak punya kepastian, tapi dihadapkan dengan kepastian. Suratnya 31 Luqman, ayatnya terakhir itu 34. Luqman memiliki atau Luqman ada 34 ayat ya. Silakan. 34. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha mengenal. Ahibati fillah, para kekasihku karena Allah, di ayat ini yang barusan dibaca itu ada 5 rahasia Allah yang tidak ada seorang pun yang tahu, kecuali kepastiannya hanya ada di tangan Allah. 1, mata sa'ah, kapan datangnya kiamat. Rasul saja ketika ditanya oleh Jibril alaihissalam, Rasul tidak mengatakan hari ini, tidak. Ketika nanti bisa dibaca di hadis arba'in nomor urut 2 ya. Ketika Rasul ditanya oleh Jibril tentang Islam, dijawab. Ketika Rasul ditanya oleh Jibril tentang iman, dijawab dengan sempurna. Itu di arba'in nomor 2. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Jibril alaihissalam tentang ihsan, dijawab pula dengan sempurna. Tapi ketika ditanya tentang hari kiamat, Rasulullah SAW menjawab, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Lungunui. Mal mas'ulu bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ayat tadi surat 3134, 1, rahasia Allah, kapan kiamat di sisi Allah. 2, tentang kapan turunnya hujan. Itu pun juga merupakan wilayah Allah. BMKG itu hanya prakiraan. Berarti sebelum terjadi. Validnya 100%? Enggak, bohong. Tidak akan valid 100%. Pasti ada miss-nya 00,00 sekian persen. 3, hanya Allah yang tahu di sisinya apa yang ada di dalam rahim. Anaknya si A, anaknya si B, itu ketahuan Ustadz? Iya. Yang maaf info yang masuk ke bapak ibu,
qadarullah valid. Tapi alatnya dokter USG, ultrasonografi, tidak akan valid sampai 100%. Pasti ada miss-nya 0,0 sekian. Taib. Mendekati iya, karena dengan alat dia yang tahu tentang anatomi tubuh. Maka ada SPOG, oh dokter kandungan. Oh ada THT, oh dokter untuk hidung dan tenggorokan dan sebagainya. Taib. Yang keempat, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan ia usahakan esok pagi. Itu materinya tadi itu. Gak ada yang tahu. Maka jangan bersikap berlagak seperti seolah-olah sudah bakal dikasih kesempatan dengan mengatakan besok ke rumah ya onda. Umat Islam, orang Muslim akan selalu menggunakan patokan itu. Mas, ntar sore ke rumah ya, insya Allah, mudah-mudahan Allah kasih waktu kita untuk bertemu. Gimana Mas? Habis kajian nanti kita ketemu, insya Allah mudah-mudahan ya Allah kasih kesempatan kita untuk ketemu lah. Nanti kita usahakan. Yang kelima, ini kepastian Allah ini. Tidak ada seorang pun yang tahu di mana dia akan mati, meninggal. Meninggal itu satu bentuk kepastian. Manusia nggak ada yang tahu di mana, nggak ada yang tahu. Inilah ayat yang berbicara tentang 5 rahasia Allah. Karena manusia makhluk yang tidak punya kepastian, maka ketika ada kesempatan untuk kita taat dan amal baik, maka akan diupayakan untuk disegerakan. Gitu. Taib. Jangan pernah bermain dengan kata menunda. Menunda itu ternyata bentuk kecelakaan. Kata siapa? Allah. Silakan dibuka 107 ayatnya 4 dan 5. Ini anak sampai jam berapa? Setengah 11. 11, setengah 11? Setengah 11. 12? Pak Yunus? Menjelang ngono terusan Pak Yunus. Taib, yo surat 107 Al-Ma'un, silakan dibaca. Ayat 4 dan 5. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya. Cukup 4 saja, ojo ditambah itu. Ayat 4 dan 5. Ayat 4-nya bicara tentang kecelakaan untuk orang yang sholat. Padahal sholat itu bukan amaliyah yang akan mendatangkan kecelakaan kok. Bahkan keselamatan. Tapi ayat yang kelima ada awalnya bentuk isim mausul, bentuk jamak dalam kurung lagi, yaitu, begitu. Jadi kalau Bapak Ibu membaca Al-Quran menemukan dalam kurung kata yaitu, berarti apa? Kalimat itu menjelaskan kata sebelumnya. Pasti itu, tidak mungkin tidak. Hudan lil muttaqin alladzina yu'minu, kata alladzina ayat yang ketiga menjelaskan kata sebelumnya al-muttaqin. Gitu. Tidak mungkin tidak. Pasti itu. Nah, sekarang ayat yang kelima Allah sampaikan mereka orang-orang yang lalai dari sholatnya. Lalai apa enggak tuh artinya? Enggak. Jangan maknai, maaf, jangan tafsirkan Quran menurut ego kita. Enggak boleh. Ulama mengatakan, mufassir mengatakan, orang yang lalai dari sholatnya adalah hum alladzina yuakhiruna waqtaha. Mereka orang yang mengakhirkan akan waktunya sholat. Bukan gak sholat,
Mengakhirkan. Kata mengakhirkan berarti identik dengan menunda. Menunda berarti tidak tepat waktu. Boleh menunda ketika ada udzur syar'i. Udzur syar'i macam-macam. Safar rukhsah. Safar qasar safar. 4 jadi 2. Itu safar. Safar itu qasar itu safar. Hujan deras, nggak jadi ke masjid. Boleh nggak dijamak? Boleh jamak, walaupun bukan safar. Tetapi bukan 2-2, 4 dengan 4, duhur dengan asar. Begitu. Yang tidak boleh itu sengaja dalam hati kita untuk menunda, karena tidak buat skala prioritas. Allah tidak dibuat skala prioritas. Kenapa tidak boleh menunda? Karena belum tentu kita akan dikasih kesempatan untuk melakukan sesuatu itu gitu loh. Maka mesti tadi disegerakan. Setia itu menjaga. Setia itu tepat waktu. Kata setia. Kita baca kata setia deh. Suratnya 70. Silakan. Bu, jenengan gantian yang baca, jangan nyuruh MC terus. Tadi tak liatin MC-nya yang di Plokoto suruh baca, gantian jenengan yang baca. Ngono Yuk suratnya 70 Al-Ma'arij ayatnya 19 sampai dengan 23. Oke? Pakai mic lah. Tadi jenengan nyuruh MC pakai mic. Itu yo. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh, kesah, lagi kikir. Cukup nanti dulu, satu-satu lah. Ini sifat kita. Keluh, kesah, lagi kikir. Lanjut, 20-nya. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Ini sifat manusia nih. Dapat berita tidak enak, dihadapkan masalah tidak enak, itu cenderung sikap awal tidak langsung sabar. Sikap awal itu langsung kayak di pressure gitu, kayak ketekan. Iya. Yeah. Nanti dulu toh, sabar toh. Long sampai habis menjelang zuhur kok. Iya sih kata Pak Yunus. Yo, ayat 21. Dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Ini sifat manusia. Lanjut deh, ayat 22. Kecuali orang-orang yang mengerjakan salat. Ayat 23-nya. Yang mereka itu tetap mengerjakan salatnya. Stop dulu. Saya minta tolong yang di 23. Ada nggak yang punya terjemahan mereka yang tetap setia? Oke, makasih. Cukup. Itu yang saya ambil kata itu. Di 23. Setia itu menjaga, setia itu menolong, setia itu on time. Itu setia loh. Dan ketika kata setia itu diterapkan dengan sholat, maka muncul 3 sikap. Karena ayat ini ayat solving, ini ayat solusi. Ayat 19, 20, 21 yang dibaca oleh beliau tadi, itu semua masalah gitu loh. Kikir itu masalah, keluh kesah, depresi, apapun itu masalah gitu loh. Islam itu syarat dengan solving, jalan keluar. Di ayat ini Allah tunjukkan miftahnya, kuncinya. Ini loh jalan keluar antum. Biar antum enggak depresi, enggak stres, enggak kikir. Ini solusinya. Solusinya kita tangkap, Allah sang pemberi solusi. Jangan berharap akan diberikan solusi kalau kita tidak mengikuti regulasinya, sang pemberi solusi.
omong kosong lah. Bahasanya gini loh, kalau kamu menolong, kamu ditolong. Kalau kamu memenuhi, nanti dipenuhi. Kamu menjaga, pasti dijaga. Tidak mungkin tidak. Itu regulasi Islam itu. Baik, sebelum kata itu deh, kembali ke tadi. Kecuali orang-orang yang setia dengan sholatnya. Ini bukan bicara istri loh, bukan bicara pimpinan. Setia dengan sholat. Dan kesetiaan dengan sholat itu akan diterjemahkan dengan 3. 1, kapan? 2, di mana? 3, bagaimana caranya? Bahasa Arabnya 1, mata. 2, aina. 3, kaifiyah. Kapan antum datang? Yang nomor 2, di mana tempatnya kamu datang? Yang kamu datangi di mana? Sholatnya di kamar, sholatnya di depan di ruang tamu, atau di depan itu TV, atau di masjid. Itu kan pilihan toh, lah itu. Oh ya. Tetapi 3-tiganya include. Waktu harus diperhatikan, tempatnya harus benar. Yang ketiga, kaifiyah, tata caranya mesti benar. Ini include. Ini baru solusi. Tidak bisa diambil 2, tinggalkan 1. Antum ambil caranya benar sesuai dengan sunnah Rasul. Tempatnya iya di masjid, tapi enggak tepat waktu. Enggak juga, enggak akan jadi solusi. Atau diambil 1, dibuang 2 gitu. Sholatnya sesuai dengan sunnah, bagus dari takbiratul ihram sampai salam. Tapi tadi tempatnya bukan di masjid. Ya kan, untuk laki-laki, kalau perempuan kan berbeda. Di masjid yang kemudian waktunya tidak on time. Ingat, ini pilihan hidup. Ingin mendapatkan solusi, ikuti caranya dari sang pemberi solusi. Kenapa? Kata-kata tadi, kalau kamu menolong pasti ditolong. Ingat tuh, yang kita tolong itu, yang kita tolong bukan Allahnya, yang kita tolong agamanya Allah. Jadi kalau maaf kemarin jenengan dengar bahasanya orang yang FH ngomongnya ngaco, kemarin ada AA ngomongnya ngaco di medsos, umat Islam nggak usah harusnya ribut ngurusi itu. Orang yang tidak paham agama pasti bahasanya tidak akan sesuai dengan bahasa agama yang hak gitu loh. Yang ngerti agama baru. Baik. Buka surat 47, ayatnya 7. Enggak. Yuk, surat Muhammad, betul. Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Allah tidak mengatakan siapa yang jika kamu menolong Allah, enggak kan? Yang ditolong bukan zatnya Allah, enggak. Allah tidak butuh akan kegiatan kita. Tidak akan berpengaruh sedikit pun baik ketaatan maupun kemaksiatan kita. Yang butuh kita. Maka tadi redaksinya, jika kamu orang beriman menolong agamanya, Allah tolong. Solusinya ini, ada hukum kausalitas. Oke? Sebab akibat. Jadi jangan pernah berharap pertolongan kalau tidak mau menolong. 2, kalau memenuhi pasti dipenuhi. Gitu. Suratnya 2, Al-Baqarah ayatnya 40. Silakan. Ibu nggak usah bikin pertanyaan dulu, nyatet aja dulu, jenengan kayak ribet bener bikin pertanyaan. Ya Allah, nanti aja.
Ibu, maaf Ibu, yang menentukan kualifikasi pertanyaan bagus dan tidak bukan MC loh, saya nanti. Pokoknya umpamanya semua yang nanya 10 tanggap bagus semuanya, ya besok pekan depan dapat hadiah 10-10-nya. Jadi kriteria bagus bukan di tangan MC, enggak, di tangan saya. Udah tenang aja, saya mengatakan bagus, ya besok berarti pekan depan dapat hadiah. Yuk, monggo. Suratnya 2 Al-Baqarah ayatnya 40. Hai Bani Israel. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja. Ayat ini bicara tentang penuhilah janjimu kepadaku, nanti aku penuhi janji untukmu. Hidup itu isinya menolong, hidup itu isinya memenuhi. Yang kita penuhi adalah yakni agamanya Allah. Nanti dipenuhi sama Allah, tidak mungkin tidak. Terakhir, menjaga pasti dijaga, tidak mungkin tidak. Tapi ini bukan ayat loh, ini hadis. Ada yang punya arba'in yang datang? Kalau tidak ada, buka langsung di Androidnya Google, nomor hadis 19. Yuk buka di Google-nya yang punya kuota tapi. Kalau yang nggak punya kuota ya jangan. Loh lah iyalah. Kalau yang maaf HP-nya tidak punya. Lah ini ada nih arba'in. Terima kasih, Masya Allah. Tukang rekam kita punya arba'in. Nomor hadisnya 19. Moga langsung ambil, buka. Iya, nomor 19. Ya, yang keras mic-nya tolong dikasih. Dari Abul Abbas. Perlindungan dan penjagaan Allah. Masya Allah nih. Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas, ia berkata, pada suatu hari aku pernah berada di belakang Nabi SAW. Lalu beliau bersabda, wahai anak kecil, sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu mendapatinya di hadapanmu. Jika kamu memohon, memohonlah kepada Allah. Dan jika kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Cukup, makasih Bapak. Makasih atas dibacanya. Nomor hadis 19. Ini yang cerita Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika beliaunya dibonceng oleh Rasulullah SAW di belakang beliau, dibonceng. Sambil dibonceng, Rasulullah SAW memberikan tarbiyah edukasi kepada anak paman beliau. Yang tadi yang dibaca sangat banyak. Tapi salah satu poin awal yang disampaikan begini, jagalah Allah. Niscaya Allah akan menjaga kamu. Yang dijaga bukan Allahnya, yang dijaga adalah hududullah, batasan-batasan Allah. Yang dijaga adalah dinullah, agamanya Allah. Allah akan menjaga. Tapi tentu tadi dengan awalan menyegerakan untuk taat dan amal baik. Kata bersegera berarti orang berlomba, musabaqah, itu berusaha untuk menjadi winner, pemenang. Antum datang ke tempat ini, itu adalah sedang melakukan perlombaan di mata Allah. Hidup kita itu sedang berlomba. Jurinya Allah. Ketika kita ibadah, ketika kita amal baik, ketika apapun, kita sedang berlomba. Dan perlombaan itu mesti rumusannya disegerakan. Nggak ada orang lomba begini, monggo mas duluan gitu, nggak ada. Itu aneh, nggak perlu dipertanyakan kesehatan mentalnya. Lu bener kok. Ada orang berlombaan lari 100 meter gitu kan, sprint gitu, atau ada orang sedang lomba untuk pacuan apa, tetapi ternyata dia
monggo Mas duluan gitu, itu perlu dipertanyakan. Tapi ada juga orang yang begitu. Bukan untuk urusan dunia, untuk urusan ibadah malahan. Sholat di masjid, maaf dia posisi paling awal, tapi ketika ada orang datang belakang gini, monggo Pak di depan gitu. Jadi saya bertanya itu, sampean ki piye to Mas sebenarnya? Jadi ada orang maaf mentang-mentang itu ketua RT gitu, ya kan? Atau ketua RW dia datang telat, padahal sudah iqomah, tahu-tahu langsung itu Pak RT silakan Pak RT monggo di depan paling depan Pak RT gitu. Ya Pak RT datang belakang lah. Karena rumusannya itu. Bahkan andekan boleh dengan mengundi, akan aku untuk jadikan undian untuk dapat soft yang pertama. Maka taat dan amal baik mesti disegerakan. Jangan pernah menunda. Ingat loh, ini wilayahnya hati. Sekali menunda, sudah ada benih-benih kemunafikan dalam diri kita. Ingat, gunung itu kumpulan-kumpulan partikel-partikel yang kecil. Seulang kata itu, gunung itu adalah kumpulan dari partikel-partikel yang kecil, kemudian terakumulasi jadilah besar. Lihatlah ketika Semeru ketika memuntahkan lehernya. Ya itulah gunung. Isinya macam-macam. Tidak mungkin langsung roboh total gembludung gede gitu, enggak. Dari partikel-partikel yang kecil, ada batunya, ada pasirnya, ada apanya, itulah al-jabal, gunung. 2, cinta kepada Allah tidak satu tadi segera. Nomor 2, ini bahasanya Pak Yunus tadi waktu sebelum kajian. Iya. Tadi Pak Yunus mengatakan ini bahasa yang Pak Yunus, tapi dalam bahasa kajian adalah kaitan dengan cinta. Aktualisasi cinta dalam Islam adalah al-bu'du anidh-dhulmi wal ithmi wal ma'siyati bijami'i suwarihi. Menjauhi kedzaliman, dosa, maksiat apapun modelnya. Dah gitu. Cinta itu begitu. Tidak sekedar taat loh. Cinta itu tidak akan menduakan. Cinta itu setia, benar kan, nggak bohong kok. Cinta itu skala prioritas. Cinta itu akan menjauhi dosa. Pokoknya apapun yang tadi kan rumusan awal, yang tidak disukai oleh yang kita cintai, udah jauhi zalim, dosa, maksiat apapun modelnya. Muncul pertanyaan, limadha, kenapa? Pasti ada pengaruhnya dalam kehidupan kita. Saya nggak akan bicara, nanti hadisnya kita buka nanti Mas ya. Saya akan bicara dulu sekarang. Ini bicara tentang maksiat, zalim, dosa. Yuk buka surat 8 ayatnya 25. Surat 8 ayatnya 25. Silakan. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya. Ya. Itu artinya takutlah kamu, apa tadi? Diulang. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Iya. Dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya. Siksa Allah tidak hanya menimpa kepada orang yang zalim, orang yang baik kena. Saya bacakan hadisnya, artinya saja deh.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyiksa kalangan umum karena perbuatan yang dilakukan oleh sebagian khusus, sebelum kalangan umum melihat di hadapan mereka perbuatan mungkar sedang mereka mampu mencegahnya, lalu mereka tidak mencegahnya. Apabila mereka melakukan hal tersebut, mereka diam saja melihat perkara yang mungkar, maka barulah Allah akan mengazab kalangan khusus dan kalangan umum. Gitu. Yang merasakan COVID, yang merasakan paceklik, yang merasakan susah, tidak hanya mereka yang zalim. Saya lanjutkan. Baik. Hadis lagi nih, tak tunjukkan. Ya. Rasulullah SAW sampaikan, apabila perbuatan maksiat muncul di kalangan umatku, kata Rasul, maka Allah menimpakan azab dari sisinya kepada mereka secara menyeluruh. Ummu Salamah nanya. Ummu Salamah radhiyallahu anha menanyakan, ya Rasulullah, bagaimanakah bila di antara mereka terdapat orang-orang yang salih, Rasulullah SAW menjawab, iya, ikut tertimpa azab pula. Ummu Salamah bertanya, lalu bagaimana nasib mereka selanjutnya? Rasulullah SAW sampaikan, orang-orang yang soleh ikut tertimpa azab yang menimpa kaumnya, kemudian mereka mendapatkan ampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah? Ada ungkapan orang yang pepatah demikian, tidak ikut makan nangkanya, kena getahnya. Begitulah yang terjadi saat ini. Kalau tadi Pak Yunus bicara soal masalah maksiat macam-macam, saya kaitkan sekarang dengan ibadah. Kemaksiatan akan menjadi penghalang untuk diterimanya ibadah. Dalilnya hadis. Oke ya. Nomor 10 silakan Bapak untuk dibaca di Arba'in. Hadis nomor 10 di Arba'in. Jadi nanti jenengan catat aja Arba'in nomor 10, nanti tinggal baca yang punya di rumahnya. Silakan. Dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang beriman dengan apa yang telah diperintahkannya kepada para rasul. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal dari yang soleh. Al-Mu'minun 51. Dan Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Al-Baqarah 172. Kemudian beliau menyebutkan seseorang yang melakukan perjalanan panjang, berambut acak-acakan dan warna kulitnya berubah. Ia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berdoa, wahai Robku, wahai Robku. Sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberikan makan dengan sesuatu yang haram, maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Dah cukup Pak Yunus, inilah yang jenengan sampaikan tadi. Iya, inilah yang tadi sebelum kajian yang Pak Yunus sampaikan dengan kejadian yang qadarullah terjadi di wilayah negeri ini sebagian. Karena sekarang lagi hangat-hangatnya, 14 orang mereka sedang tersandung kasus. Tadi itu Rasul menyebutkan ada orang yang dia safar saking lamanya, padahal salah satu doa yang tidak tertolak adalah doanya orang safar. Tapi tidak Rasul sampaikan.
Dia safar betul, panjang lama sampai bajunya dia kusut, bahkan penuh dengan debu, rambutnya kusut. Iya, tetapi yang dimakan haram, yang diminum haram, pakaiannya berangkat dari yang haram, dipenuhi dirinya dengan yang serba haram. Di ujungnya Rasulullah bertanya, bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Bagaimana mungkin sholatnya dikabulkan? Jadi sekarang satu kesatuan, muamalah bagus, ibadahnya insya Allah bagus. Muamalahnya tidak bagus, ibadahnya jadi punya pengaruh jadi tidak bagus. Ingat poin yang kedua, jangan sampai seperti pepatah mengatakan, tidak ikut makan nangkanya kena getahnya. Nomor 3, cinta kepada Allah dibuktikan yang ketiga. Ini tidak mudah, ini harus dengan perjuangan ini. Wa adamul khaufi minal khalqi fi dzatillahi ta'ala. Tidak takut dengan manusia, makhluknya Allah, ketika membela akan agamanya Allah. Ngono coba. Tidak takut dengan manusia, makhluknya Allah, ketika membela menolong agamanya Allah. Berarti siapapun yang muslimnya benar, pasti orang yang tidak suka dengan Islam akan gerah. 1. Kalau orang yang Islamnya benar, orang yang Islamnya sekedar Islam-Islaman, pasti juga akan gerah. Pasti. Tutur katanya ngawur, sikapnya ngawur, memusuhi. Dan itu terjadi bukan dari kekinian, bukan hanya era sekarang. Dari zamannya Nuh alaihi salam, Rasul yang pertama, anaknya saja nggak ikut, salah satu anaknya nggak ikut dengan Nuh alaihi salam. Kanaan. Rasulullah berusaha untuk mentalkin pamannya agar meninggalnya la ilaha illallah. Meninggalnya Abu Thalib pun dengan tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Pernahkah Rasul sedih? Pernah. Yang tahu siapa? Allah. Ketika apa? Dakwahnya tidak diapresiasi oleh mereka orang-orang Quraisy. Kemudian Rasulullah memberikan tasliyah, bahasa Arabnya penghiburan kepada Rasulnya, kekasihnya. Jadi maaf jenengan yang tinggal di komplek BI sini, yang di komplek dalam negeri manapun lah, tinggal di daerah sini, menjadi orang Islam itu pasti lika-likunya ada. Bener wis. Umpamanya lah tadinya isbal, kemudian ndak isbal, ada celutukannya, bener wis. Bener wis. Lu kok gak percaya to sampean? Bener. Ya coba percaya karo aku lah, percaya karo Allah no. Lah ya coba wis. Tadinya umpamanya jilbabnya enggak gede, agak kemudian agak gede, ada aja celutukannya wis tuh. Itu saja, itu maaf kekinian, hidup di era 2020, 21, 22 ya. Rasul pernah sedih, tapi kemudian diberikan tasliyah, penghiburan. Oke, buka suratnya, monggo. Suratnya 6, ayatnya 33, 34. Ini poin ketiga loh. Tidak takut dengan makhluknya Allah ketika membela, menolong agamanya Allah. Silakan, monggo. Surat 6 Al-An'am. Ya, 33. Sungguh
Sesungguhnya kami mengetahui bahwasanya apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu. Janganlah kamu bersedih hati, karena mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu, akan tetapi orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Cukup, satu dulu, nanti dilanjut. Pegang dulu mic-nya, Afwan. Ini kan pernyataan Allah kepada Rasul Muhammad SAW. Kami tahu Muhammad, kalau hati kamu itu gundah gulana. Kami tahu Muhammad, kamu itu sedih dengan celotehan mereka, orang-orang kafir Quraisy. Tapi Allah nyatakan, mereka itu tidak mendustakan kamu Muhammad, yang mereka dustakan ayat saya kok. Kan yang didustakan apa yang keluar dari mulutnya Rasul kan? Kalau yang keluar dari mulutnya Rasul itu maaf sesuai dengan manhajnya mereka, keinginan mereka, ditentang Rasul? Enggak mungkin. Itu udah rumus dunia dari zaman dulu sampai dil tuh. Kenapa Rasul ditentang? Karena yang disampaikan Rasul ayatnya Allah, yang disampaikan Rasul tentang al-haq, kebenaran, yang Rasul sampaikan adalah tauhid. Mereka tidak suka, gerah mereka. Maka berbagai macam cara mereka lakukan. Ketika masih ada Abu Thalib, mereka nggak berani Abu Jahal itu. Ketika Abu Thalib meninggal, baru mereka berani. Dan Allah perintah kepada Rasul untuk mereka itu hijrah. Saya masuk ke dalam Gua Tsur dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu. Jadi konsekuensi logis rasanya ketika berusaha untuk menjadi baik, lika-likunya ada. Yang tidak suka, yang setengah suka, pokoknya ada saja jalan untuk merintangi. Nah, 3-4-nya ini tasliyahnya, penghiburannya. Silakan baca. Sungguh Dan sesungguhnya telah didustakan pula rasul-rasul sebelum kamu. Akan tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka, sampai datang pertolongan Allah kepada mereka. Tak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimat Allah. Dan sesungguhnya telah datang kepadamu sebagian dari berita rasul-rasul itu. kata Allah kan gitu kan penghiburannya. Sebelum kamu Muhammad, itu mereka telah didustakan, mereka disakiti, mereka sabar. Kata kunci itu kok. Yang bakar masjid, yang bakar pondok, siapa mereka? Orang yang maaf secara agama sama, sedulur sampeyan iku. Kan secara agama sama. Kalau ndak puas laporin ke polisi. Yang ngomong katanya maaf Tuhanmu lemah. Saya baru dengar kalau agamanya ternyata Islam. Nggak tahu mualaf atau pokoknya saya berbaik sangka aja. Oh katanya agamanya Islam. Yang ngomong nggak ada perintah sholat waktu dalam Quran, ya agamanya Islam juga gitu loh. Cara menyikapinya, kalau memang itu bertentangan dengan hukum positif, laporkan ke polisi. Karena kita punya undang-undang itu regulasinya. Tapi tanpa harus maaf menodai lisan kita, sikap kita sebagai muslim. Jangan 11-12 dengan mereka dong. Wong kuncinya tadi sabar no. Sabar itu bahasa Arabnya al-habsu, menahan. Gitu. Jenengan runut coba dari mulai Nuh nih, nggak ada sih mereka lesannya dikotori gak ono. Maaf Pak Yunus jadi nggak tahu, nanti nggak ada running tag-nya di sini nggak ada. Mereka nggak ada. Yuk tambah dalil lagi, suratnya 73 ayatnya 10. Suratnya 73 Al-Muzammil ayatnya 10. Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan,
dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Kenapa nggak dipakai ini toh? Ayat ini untuk Rasul seluruh pribadi loh. Wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Bentuk fi'il amar tunggal mufrad mudzakkar untuk Rasulullah SAW. Sabar engkau Muhammad atas celotehan mereka. Sabar. Tinggalkan mereka dengan cara-cara yang cantik. Ini regulasi kita, mestinya dibaca. Ndak suka boleh. Ustadz itu dibicarakan di TV One, lu ndak masalah. Mau dibicarakan dimanapun, ingat, umat Islam ndak boleh lesane kotor, ndak boleh umat Islam tangane kotor. Kalau memang ada hal yang berkaitan dengan hukum positif dan bisa dimasukkan sebagai delik aduan, ya lakukan aja. Tapi tanpa harus ininya kotor dan tangan kotor, kaki kotor, enggak. Itulah indahnya Islam di situ. Bukan Islam itu indah, ngek, bukan begitu, itu kan. Bukan ya. Gitu ya. Jadi tetap istiqomah, tidak takut dengan siapapun, tetap berusaha untuk menjadi pribadi yang saya Islam seperti ini, tanpa harus jenengan menistakan yang lain. Ingat loh, sing NU, sing Muhammadiyah, sing Persis, sing apa, sing yang macam-macam, lu tuh Islam kabeh iku. Semuanya Islam. Sing bakar pondok sunnah nenggon daerah NTB itu juga Muslim. Kalau itu Muslim berarti solusikan. Kalau maaf ranah delik aduan, polisi yang bicara, ranah hukum ada, tapi tanpa harus maaf ininya kotor, tangan kotor, enggak. Para Rasul telah alaihi wasallam telah memberikan satu contoh yang cantik kepada kita. Baik. Kemudian tadi sudah Allah, sekarang Rasulnya. Bagaimana kita cinta kepada Rasul? Sudah jam 10:30 kurang 5. Maaf lupa Yunus, saya karena jamnya jenengan salah sih, kenapa ditaruh di situ, jadi nonton saya. Oh mati dipasang, berarti sampean kebangetan. Udah, yuk kita bicara tentang Rasulullah SAW. Tak tunjukkan dalilnya. Sebelum bicara dalil ini, saya akan gunakan pendekatan logika begini. Hidup itu adalah membuat contoh, atau maaf, mengikuti contoh. Hidup itu mengikuti contoh. Sebentar. Saya itu karena rambut saya kurang bagus ya. Kalau orang yang rambutnya bagus, itu ada saja yang dicontoh. Oh itu model potongan si A, itu model niru potongannya si B, gitu loh. Sampai bangun rumah, bangun masjid, bangun apa saja, itu mencontoh loh. Bikin mobil, bikin motor, bikin apa saja itu memplagiat. Karena memang hidup itu adalah memplagiat. Maka kita makhluk plagiator. Yang jadi masalah, kalau yang diplagiat ternyata tidak benar. Itu masalah tersendiri. Tapi ternyata untuk hidup, Allah sangat sayang ke kita. Dipilihnya manusia, beliau terbaik untuk kita ikuti. Modelnya jelas, tidak perlu kita cari model lagi. Sudah dipilihkan beliau dalam urusan agama, jangan cari model lain. Karena Allah yang menyatakan, surat 4 ayat 80, monggo dibaca. Wis ton jenengan ta iso ngono. Ngrasih do kajian jenengan nyah.
ditawar ke wong sak masjid, sak ruangan ini. Barang siapa yang mentaati Rasul itu sesungguhnya ia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Saya tanya, di terjemahan yang ada jenengan pegang, ada enggak yang kata-kata Rasul dalam Quran Muhammad? Ada? Ada, karena memang ayat itu kata Rasul adalah bentuknya makrifat, kata benda yang jelas. Dan itu adalah marjeknya, kembalinya adalah Rasulullah SAW. Maka redaksinya begini, barang siapa yang mentaati Rasul dalam kurung Muhammad gitu, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Berarti logika jalan, cara berpikir, Allah membuat info bahwa dalam hidup itu sudah ada parameter, sudah ada timbangan yang bisa kita jadikan acuan. Taat ke beliau dipandang taat kepada Allah. Bagaimana cara taatnya kepada beliau? Surat 4 ayat 65. Yuk. Monggo sekarang siap-siap untuk bikin pertanyaan. Nah, tak kasih kesempatan. Jadi biar catatan jenengan tidak acak-acakan. Tak kasih kesempatan sekarang untuk bertanya. Silakan surat 4 ayat 65. Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Mari fahami, dudukkan dengan proporsional karena ayat ini surat 4 ayat 65 An-Nisa. Allah Ta'ala mengawalinya dengan kata sumpah. Maka demi Tuhanmu. Di Quran itu cuma ada dua. Allah bersumpah dengan dirinya. Salah satunya ini surat 4 ayat 65. Dua surat 51 ayat surat yang ke surat yang ke-51 betul ayatnya 22 23. Surat Ad-Dariyat. Itu artinya Allah bersumpah dengan diri Allah sendiri. Kemudian pada surat yang keempat ayat 65 ini adalah Allah katakan mereka tidak beriman hingga satu, mereka menjadikan kamu hakim Muhammad atas apa yang mereka perselisihkan. Orang yang 14 itu yang tadi kita bicarakan Pak Yunus, orang 14 itu nanti putusan hakim macam-macam. Ada yang kena 20 tahun, ada yang kena mungkin 15 tahun, mungkin ada yang kena 10 tahun. Itu hakim di dunia. Dan tersangka bisa banding. Tapi kalau hakimnya Rasul, kita tidak boleh banding. Karena Allah sudah katakan, mereka menjadikan engkau hakim Muhammad. Jadi kalau putusan Rasul mengatakan minumnya dengan tangan kanan, ya minum dengan tangan kanan. Loh, hakimnya begitu kok. Gitu loh. Kalau tawaf itu keliling Ka'bah dengan Allah yang berwarna dengan jarum jam, yang itu dengan itu cara beliau. Dan masih banyak lagi. Makan yang terdekat, kata Rasul, kul mimma yalik wa kul biyaminik, samillah, bacalah asma Allah, makan yang terdekat, kemudian makan dengan tangan kanan kamu. Gitu. Banyak perkara-perkara yang Rasul itu telah memberikan qudwah, keteladanan. Hakimnya beliau. Masuk kamar mandi, sebelum masuk membacanya bukan Robbana Atina. Loh, kan pada doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Apa itu bukan doa? Loh, kan pada doanya Ustadz Robbana Atina loh. Itu kan berarti kan perlu dipertanyakan kesehatan akalnya. Ya toh?
putusannya sang Rasul terima. Jadi kalau umpamanya wanita muslimah itu adalah dia mengikuti surat yang ketiga ayat 59 tentang hijab, ya ikuti aja contoh sang hakim gitu loh. Udah patuhi caranya sang hakim. 2 di ayat tadi, orang beriman dadanya tidak akan sempit menerima apa yang sudah engkau putuskan Muhammad. Lu ngono coba. Keputusan Rasul, orang beriman dadanya nggak akan sempit. Kenapa begini sih? Kenapa begitu toh? Enggak, dia menerima, nggak akan sempit. Walaupun awalnya terkaget-kaget, karena memang awalnya belum mengenal sunnah, belajar, proses tarbiyah, belajar. Tadi Allah lembutkan hatinya. Oh ternyata seperti ini indahnya ketika mengikuti sunnah yang ada. Yang ketiga di ayat yang sama, wa yusallimu taslima. Orang beriman itu endingnya menerima dengan sepenuh hati. Bahasa orang Jawanya legowo. Lu ngono coba. Ya udah, ini loh orang beriman. 1, menjadikan Rasul hakim. 2, dadanya nggak akan sempit dengan putusan sang hakim. 3, menerima dengan sepenuh hati. Dalam kurung legowo. Nanti tanya Pak Yunus, mana legowo apa? Gitu. Nah, jam 10:30 loh Pak Yunus. Yang akan datang lah kapan-kapan. Nanti kalau ada waktu luang insya Allah. Silaturahim ke daerah komplek apa ini namanya? BI. Ya gitu wes. Karena tadi saya sudah cerita dengan Pak Yunus tentang BI ya dah. Baik, ada pertanyaan dari yang hadir, silahkan. Monggo. Dimulai sesi tanya jawab, mungkin ada pertanyaan yang bisa berubah dari kertas. Ya, Suwon. Bisa dioper ke depan. Iya. Terima kasih. Ini pertanyaan, apa sebabnya STMJ gitu? Setahu saya STMJ itu adalah susu telur madu jahe, sehat itu. Tapi ini ternyata sholat terus maksiat jalan, jenengan bener-bener cara bikin singkatan loh. Oh no yang jenengan ini. Ini kelihatan kalau orang Jawa ini ketara mesti yang tanya ini. Matur suwun Mas. Syukran. Apa sebab sholat terus maksiat jalan terus? Apa ibadah itu diterima sholatnya? Baik. Ibadah itu diterima selama terpenuhinya 2 syarat. Bisyarta ini. 1, mukhlison, ikhlas. Yang kedua adalah muttabi'an, mengikuti. Tidak bisa tidak. Itu adalah baru diterima. Sebabnya munculnya adalah karena orang sudah ibadah tapi maksiat tadi, bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa selama masih jadi manusia hidup pasti dia akan digoda oleh yang namanya setan. Maka diajarkan kita sebagaimana surat yang ke-7 ayatnya 200 untuk kita selalu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian ada doa lain, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq gitu. Atau ketika akan baca Al-Qur'an sebagaimana surat yang ke-16 ayat 98 mengawalinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim ketika akan baca Al-Qur'an. Kemudian adalah tadi berusaha untuk memahami apa yang kita lakukan ketika sholat sehingga akan ada athar pengaruhnya dari apa yang telah kita kerjakan dari ibadah sholat. Tadi bahwa manusia tetaplah manusia, ada kalanya futur, ada kalanya bangkit. Itu sifat manusia. Maka jangan gini, jangan terus memandang bahwa seolah-olah teman kita harus jadi seperti malaikat yang tidak pernah berbuat maksiat. Oh jangan.
Manusia tetaplah manusia. Dia punya potensi untuk baik, dia punya potensi untuk menjadi tidak baik. Jadi ketika ada orang yang baik, semangati. Ketika ada orang yang dia jatuh, solusinya jenengan sudah hafal dalilnya ini. 3 ayat surat 103, surat Al-Asr. Dan Allah Ta'ala menyampaikan manusia yang tidak merugi ternyata yang memiliki 4 sifat. 1 mukmin, 2 amalnya soleh, 3 saling nasihat, saling berwasiat di dalam kebenaran, dan yang keempat saling berwasiat di dalam kesabaran. Hidup manusia jangan pengen masuk surga sendiri tanpa mengajak orang lain. Kalau ingin masuk surga, ngajak wong liya, ajak orang lain. Kalau ingin benar, ngajak orang lain. Jangan pingin soleh sendiri, jangan. Bahasanya gitu. Kenapa? Allah katakan demikian. Umat Islam yang the best ternyata umat Islam yang care dengan yang lain. Jadi bukan yang pingin soleh sendiri. Makanya ketika ayat ini nanti dibaca, besok pekan depan kalau ada pengajian, tadi ngajak teman. MLM, mulut lewat mulut. Gitu, bukan multi level marketing, mulut lewat mulut. Nanti panitia MC akan melihat siapa yang ngajak teman nih hari ini. Dapat reward umpamanya Tenggo 5. Wah nih ya kan. Udah tenang aja, masih ada Pak Yunus, tenang aja. Loh, gitu rewardnya nggak usah yang gede-gede, nggak usah yang mahal-mahal. Umpamanya rewardnya buku tulis dan pulpennya. Umpamanya gitu loh, ya kan? Ini mau jenengan. Gitu ya. Yuk buka surat yang ketiga, ayatnya 110. Monggo yang ada mic-nya. Silakan. Ya, surat yang ketiga, ayat 110. Monggo. Ya, silakan. Udah sini aja enggak apa-apa. Monggo. Oh, bawahnya Bapak. Kamu umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena kamu menyuruh berbuat yang makruh dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik dari mereka, bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Ini dasar bijak kita tentang bicara kepedulian ke orang lain. Jangan pengen soleh sendiri, jangan pengen baik sendiri, jangan pengen tentram sendiri, gitu loh. Allah tadi sampaikan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian umat Islam yang terbaik, dilahirkan untuk manusia. Jadi pedulinya dengan manusia mestinya, gitu loh. Kalian ngajak orang lain untuk kepada kebaikan dan mencegah dari yang tidak baik. Lu kan gitu toh. Semampu kita, semampu antum, gitu loh. Intinya adalah kepedulian. Maka tadi saya katakan, jangan membalas keburukan yang mereka lakukan dengan keburukan yang sama, gitu. Taib, banyak dalilnya, jadi saya langsung aja. Udah jam 11:15. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan pada Ustadz dan seluruh tim Al-Ukhuwah. Amin atas doanya. Pertanyaan, apakah menjamak sholat saat bepergian di dalam kota? Apa ini? Dalam cuaca cerah, karena sebab takut lalai, kasihkan silaturahim, takut terlena macet di jalan, termasuk pada bentuk cinta pada Allah. Apabila tidak, apakah berdosa bila dilakukan? Baik, ibu yang bertanya, sholat jamak bukan qashar ya. Sholat jamak
tidak mesti terkait dengan safar. Boleh dikerjakan tetapi dengan tidak mengqashar. Ya. Contoh, Bapak Ibu karena ada kegiatan hajatan. Ngusik to, sabar oh. Jenengan terus musyawarah nanti dulu. Ibu, ini pertanyaannya bagus, jadi nanti dapat reward ini. Tenang ya pokoknya. Saya ulang, jenengan ada hajatan. Acara yang ada di gedung itu ternyata acaranya dimulai dari jam 7 sampai jam 9, cuma ada waktu 2 jam. Sementara kita maklumi bersama bahwa acara jam 7, kalau orang yang ini dalam tanda petik loh ya, orang yang senang dandan itu dandannya berarti sebelum jam 6. Ya beda kalau saya yang jadi manten keluarga saya nggak tak dandani. Lera ketok nggak kelihatan ya kan, cuman sedikit dir gini ya, kalau nggak usah dandan. Bang saya tuh nggak pernah beliin make up karo bojoku. Nah, ya saya nggak pernah beliin make up pokoknya anu lah, nggak pernah beli make up. Jadi saya nggak tahu apa namanya lipstick Revlon apa namanya. Ayo sukono kuwi lah pokoknya lah. Jadi gitu. Boleh nggak dijamak? Boleh. Walaupun tidak ada keterkaitan dengan safar. Ibu dan bapak karena sedang bepergian, ternyata macet nih. Daerah, jangankan gak usah Jakarta lah, daerah Pondok Gede itu loh. Antara Jatiwaringin sampai ke pasar itu tuh kalau sudah macet. Loh saya pernah kok. Ini bukan hanya sholat loh, ini bicara tentang kesehatan loh ini. Saya sampai ditegur polisi, saya jawab, saya mau siaran ceritanya ke salah satu TV swasta. Keluar tol ke Jatiwaringin, macetnya enggak kira-kira. Itu kan pertigaan toh. Jatiwaringin, saya dari timur kan. Itu belum keluar Jatiwaringin saya, itu masih posisinya adalah masih di pinggir tol itu, mau keluar. Terus nanti saya belok kanan. Ternyata, waduh, dahsyat macetnya. Saya ambil inisiatif. Saya lalu kemudian telepon ke stasiun TV itu, kemudian saya langsung ambil kiri, saya langsung belok ke tempat polisi, lah saya langsung gedor-gedor, saya langsung permisi, saya buang air kecil di situ. Itu. Ternyata arah utama asar tempat apa asar nggak betul empat karena tidak dalam apa safar kosor itu hanya ada dalam safar kosor safar ya. Baik, pertanyaan bagus, dapat ribet. Ingat itu mas, ini agak sini dapat pertanyaan, jadi pokoknya ribetnya nggak banyak. Ya, dah Pak Yunus, ini ku dan Polpen insya Allah. Bismillah, jika sudah berjanji dengan insya Allah, apakah kita harus hadir? Misalnya jika kita berjanji akan datang ke satu acara, taib, berusahalah, ingat redaksinya tadi loh, redaksinya di ayat 24-nya. Tolong jenengan baca, diulang baca, monggo. Tolong dibaca ulang jenengan di ayat yang ke-24-nya. Di surat 18, jangan di ayatnya yang ke-23, bukan. Yuk, kecuali, monggo. Udah, jangan baca. Kecuali dengan menyebut insya Allah. Lanjut. Dan ingat kepada Tuhanmu jika kamu lupa dan anda Tuhan Tuhanmu akan memberiku petunjuk yang berikan kebenarannya. Ngomong dengan yang janjiin, Mas, insya Allah ya, mudah-mudahan nanti kasih kesempatan untuk kita bertemu. Tapi berusaha itu jangan seperti tadi, bahwa ada seorang anak kecil ketika Rasul main rumahnya, kemudian ibunya manggil, nak, ketika dia main, nak kesini, aku akan ngasih kamu sesuatu. Rasul tanya, ini siapa? Kurma. Tapi kemudian Rasul
ngasih pembelajaran. Jika kamu tidak jadi ngasih kurma kepadanya, illam tu'tihi tamron kutib alaiki kidbah. Jika kamu nggak jadi ngasih kurma kepada dia, dicatat untuk engkau ibu sebagai pembohong. Jadi berusaha untuk merealisasikan itu, ya. Jadi sikap usaha untuk memenuhi pada apa yang kita lakukan. Terima kasih untuk semuanya, para ibadur rahman, para hamba Allah yang Allah muliakan. Ada 3 pertanyaan, semuanya bagus. Pak Yunus gak usah khawatir. 2 dari ibu nanti ditaruh di situ aja. Khawatir. Ini kok mengelak nggak mau ngasih hadiah, ya jangan dong. 2 dari ibu-ibu, yang 1 dari bapak-bapak, gitu loh. Yang saya tidak tahu orang ini, kayaknya bapak beliau ini STMJ, ya. Gitu. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan walaupun tidak tuntas, karena ketika kita bicara ayat dan sunnah pasti sangat luas cakupannya, pasti melebar kemana-mana. Baik, karena tidak tetap, jadi nanti ke saya seandainya diundang lagi tematik aja, atau tema tapi saya ambilkan dari kitab yang ada, gitu. Jadi saya nanti bisa membuat fotokopiannya, ya. Terima kasih untuk semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.